Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk mendapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berjiwa besar. Umat telah terkasih, orang yang berjiwa besar adalah orang yang mampu melihat, memahami, memaknai setiap kehidupan berdasarkan pada fakta dan realita yang ada. Ketika orang itu sedang mengalami puncak dalam sebuah karir, maka popularitas dan juga peninggian dalam status sosial itu tidak akan merendahkan martabat kemanusiaan. Tetapi ketika itu dibangun berdasarkan pada sikap rendah hati dan kebesaran jiwa, maka apa yang dianugerahkan Allah ini akan membuat dirinya menjadi ditinggikan, dimuliakan di hadapan Allah, dan bahkan hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika melihat orang lain sukses, ketika melihat orang lain karirnya, keuntungannya, rezekinya itu begitu mengalir deras, itu bukan menjadi ancaman, tetapi justru akan membuat hatinya bisa bersuka cita. Karena apa? Tuhan juga meneteskan berkat dan rahmat kepada siapapun yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun, kapan dan dimanapun juga. Tidak seperti Raja Herodes. Dia adalah raja besar tetapi bernyali kecil. Karena ketika ada kompetitor, ketika ada orang-orang yang diisukan itu punya kuasa, punya daya magnet, punya karisma yang lebih, itu menjadi ancaman bagi dirinya. Dan orang-orang seperti ini akan gampang mudah terhasut, terprovokasi demi memenuhi ambisinya pribadi. Maka tidak heran banyak orang memotong kompas dan menghalalkan 1001 cara untuk memuaskan kebutuhan psikologi, kebutuhan nafsu kedagingan di dalam dirinya. Ada berbagai macam banyak konspirasi. Tadi seakan-akan Raja Herodes ingin rindu bertemu dengan Yesus, tetapi itu hanya omong kosong. Ya. Jadi banyak kata-kata yang manis, banyak kata-kata yang verbal, tetapi itu sifatnya menjebak. Ungkapan-ungkapan yang retorika yang menurut saya itu hanya penuh dengan kamuflase. Bacaan hari juga mengajak kepada kita, orang yang berjiwa besar adalah orang yang tahu dan sadar di mana dirinya sedang berada. Maka orang-orang seperti ini akan mampu melihat bahwa apa yang sedang terjadi di dalam dirinya itu bukan serta-merta hasil jerih payah dan upayanya, tetapi itu adalah hadiah, rahmat, kado spesial dari Tuhan sendiri. Yang patut untuk dinikmati, yang patut untuk disyukuri, yang patut untuk dirayakan bersama-sama dengan yang lain. Bacaan pertama, kita tadi mendengar bahwa semuanya sia-sia. Sebenarnya sastra kebijaksanaan mau menekankan bahwa kalau sesuatu itu tidak dibangun, sesuatu itu tidak dilandasi,
pada iman, pada kasih akan Tuhan, apapun yang dibangun di atasnya cepat atau lambat pasti akan hancur. Kekuasaan yang harusnya menjadi medan dan sarana berkat bagi orang lain bisa mengubah sistem yang mampu mengejawantahkan, mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan banyak orang bisa diputarbalikkan. Semuanya menjadi jembatan untuk bisa menggapai, memenuhi kekuasaan. Semoga karakter, attitude atau sikap Raja Herodes itu kita jauhkan dari hidup kita sehingga kita mampu untuk melihat apa yang terjadi dalam perspektif iman seperti yang diteladankan Yesus. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.